Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mohon maaf atas terganggunya kegiatan Bapak Ibu semua. Saya berdiri di depan teman-teman sekalian ingin mengadakan desiminasi. Desiminasi itu adalah salah satu tugas dari program pendidikan guru penggerak. Untuk hari ini materi yang akan didesiminasikan adalah menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelumnya Bapak Ibu, saya di sini bukan untuk menggurui, tidak. Saya di sini semata-mata untuk belajar, kemudian ingin sharing, ingin berbagi bersama Bapak Ibu sekalian demi sekolah kita ke depannya agar bisa menjadi yang lebih baik. Kemudian yang pertama, saya kira kita semua bisa memahami apa itu budaya positif, di mana budaya itu adalah sebuah kebiasaan. Kemudian ya positif, saya kira semua kita sudah tahu apa makna dari positif. Sebuah kebiasaan bagus yang bisa kita terapkan, di sekolah. Konsep budaya positif dalam guru penggerak itu ada beberapa item. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kalau saya pribadi, yang paling menarik dari konsep budaya positif adalah posisi kontrol guru dengan segitiga restitusi. Dari materi ini saya banyak sekali belajar bagaimana kita bisa menghadapi anak-anak, bagaimana kita mendidik anak-anak yang ternyata selama ini konsep hukuman itu tidak dibenarkan. Ternyata hukuman itu tidak dibenarkan kepada anak-anak. Begitu juga dengan reward, penghargaan. Ya, karena kenapa? Ketika kita memberikan reward atau penghargaan kepada anak-anak, maka kita akan menumbuhkan motivasi eksternal, motivasi dari luar diri anak-anak. Anak-anak kita itu akan berbuat karena dia dipuji. Padahal yang dibutuhkan adalah anak-anak itu berbuat karena motivasi dari dalam dirinya atau motivasi dari dalam, ya. Kita masuk di paradigma perubahan belajar atau perubahan paradigma belajar. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru adalah sebuah pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, ya, pelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhan dasarnya mereka. Mereka belajar sesuai dengan minatnya, mereka belajar sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Tentunya pembelajaran berdiferensiasi ini akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah konsep perubahan paradigma. Ini dari stimulus respon menuju teori kontrol. Di stimulus respon, selama ini kita mengatakan atau selama ini kita beranggapan bahwa kebutuhan semua anak-anak itu sama. Ya, selama ini kita berpikir bahwa anak-anak itu memiliki kebutuhan yang sama. Nah, di teori kontrol, dia mengatakan bahwa kebutuhan anak-anak itu berbeda. Ya, jadi selama ini banyak dari kita termasuk saya pribadi biasa beranggapan bahwa anak-anak itu kebutuhan belajarnya itu sama. Padahal ternyata di paradigma perubahan stimulus respon itu dikatakan bahwa kebutuhan anak-anak itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama.
ini berubah menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini banyak sekali terjadi ya, di lingkungan kita. Kita berharap bahwa orang itu memiliki pandangan yang sama dengan kita, harus sama dengan kita. Ternyata tidak seperti itu konsepnya. Tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Ini banyak sekali terjadi bagaimana kita melihat anak-anak, bahwa ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, kita beranggapan bahwa itu adalah sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk. Tapi ternyata tidak seperti itu Bapak Ibu konsepnya. Di teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin selama ini anak-anak kita itu nakal, mungkin selama ini anak-anak kita itu begini dan begitu, tidak sesuai dengan aturan. Ada hal yang ingin sebenarnya mereka ekspresikan, ada hal sebenarnya yang ingin mereka sampaikan kepada kita. Ada tujuan dibalik dari sikap anak-anak kita. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Apakah orang lain bisa mengontrol kita? Saya kira kita semua sepakat tidak. Yang mengontrol kita adalah diri kita sendiri, ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah, selama ini kita berpikir bahwa segala sesuatu itu harus menang dan salah. Ketika anak-anak misalnya belajar, variabel kita adalah, ukuran kita adalah dia menang, kemudian dia kalah. Tapi tidak seperti itu. Model berpikir sekarang itu harus berubah menjadi win-win solution. Apa itu win-win solution? Kita harus berpikir bahwa pola berpikir kita itu harus menuju ke sesuatu yang besar, sesuatu yang berpikir tentang sebuah kemenangan, ya. Saya kira ini tentang konsep dari paradigma stimulus respon. Nah, sekarang kita masuk di disiplin positif. Nah, apa sebenarnya kata disiplin? Apa sebenarnya arti disiplin menurut teman-teman sekalian? Mungkin ada yang bisa. Oh, disiplin menurut saya adalah ini. Oh ya, terima kasih. Saya silakan Ibu Dahlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, pengertian disiplin adalah melaksanakan atau melakukan sesuatu tepat pada waktunya dan tidak selalu melanggar aturan. Itu disiplin. Ya, disiplin menurut Ibu adalah melakukan sesuatu tepat waktu. Oke, sekarang kita lihat apa sebenarnya arti disiplin. Disiplin positif, ya. Ya, di dalam budaya kita, makna disiplin seperti ini. Tapi kita lihat apa sebenarnya itu disiplin. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, di sini sudah ada melengser, ya. Ternyata disiplin itu adalah tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran, ya. Menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa melalui paksaan, ancaman, dan hukuman. Ya, jadi mungkin kita bisa melihat ke belakang, apakah penerapan disiplin selama ini yang kita, termasuk saya pribadi, terapkan, apakah sesuai dengan konsep atau makna sebenarnya dari disiplin? Ya, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan.
Jadi penerapan disiplin itu tujuannya adalah kita membawa anak-anak itu sehingga mereka bisa mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Yang mana itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu ada dalam profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi pelajar Pancasila, ya. Kemudian penerapan disiplin itu motivasi tujuannya adalah supaya anak-anak memiliki motivasi intrinsik. Tadi di awal kita bahas motivasi anak-anak ketika mereka diajar untuk berdisiplin, maka kita harus mendorong mereka untuk memiliki motivasi intrinsik, motivasi dalam diri mereka dari dalam, bukan motivasi X, ya, X luar. Jadi kalau selama ini kita menerapkan kedisiplinan kepada anak, ketika kita memberikan mereka hukuman, maka anak-anak itu melakukan apa yang kita arahkan sesuai karena hukuman, karena dorongan dari luar, bukan kemauan dari dalam dirinya. Padahal yang sesungguhnya yang diinginkan adalah kita menerapkan disiplin kepada anak-anak, kepada murid-murid kita supaya mereka bisa menyadari kesalahannya, mereka memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Nah, ini yang terjadi dalam budaya kita. Makna kata disiplin sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, sesuai tadi yang dibahasakan oleh Ibu, ya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Begitu enggak kira-kira konsepnya? Ketika kita menerapkan disiplin kepada anak-anak merasa tidak nyaman. Anak-anak merasa misalnya anak-anak terlambat datang ke sekolah. Selalu kita menghukum anak-anak membersihkan WC misalnya. Ya, apakah itu dibutuhkan? Kita lihat materi selanjutnya, ya. Ini tadi nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia saya kira kita semua paham, sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini yang dibutuhkan anak-anak kita. Di dalam proses pembelajaran ini yang dibutuhkan oleh murid-murid kita. Murid-murid kita itu butuh untuk bertahan hidup, makan, minum. Mungkin ada yang tidak sempat sarapan di rumah karena ada sesuatu, kemudian harus menahan lapar sampai jam 10 misalnya. Kemudian anak-anak kita itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian anak-anak itu butuh penguasaan. Penguasaan di sini adalah penghargaan kepada diri, kemudian keinginan untuk dianggap, ya, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini yang anak-anak kita butuhkan. Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi di dalam proses pembelajaran anak-anak itu butuh kesenangan. Kita lanjut di materi selanjutnya. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, sekarang kita lihat poin yang pertama. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Apakah konsepnya begitu selama ini yang kita terapkan? Anak-anak itu melakukan pembiasaan disiplin terhadap dirinya karena mereka itu takut akan hukuman. Saya kira kita bisa melihat selama ini bagaimana, ya. Kemudian motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, reward, penghargaan. Murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan
atau motivasi itu ini adalah motivasi ada pada level pertama. Saya melihat di sini yang pertama tadi, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Saya kira kita bisa merefleksi diri kita, apakah selama ini siswa kita itu mendisiplinkan dirinya karena hukuman yang kita berikan, ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kita bisa lihat dari 3 motivasi ini, mana yang selama ini kita terapkan kepada anak-anak kita. Apakah anak-anak itu disiplin karena hukuman? Apakah anak-anak itu disiplin karena reward? Atau apakah anak-anak itu melakukan disiplin diri karena kesadaran akan nilai-nilai kebajikan? Ya, di guru penggerak yang diharapkan itu adalah anak-anak melakukan disiplin karena poin yang ketiga. Anak-anak itu melakukan sesuatu bukan karena takut dihukum, bukan karena diancam, tapi mereka itu memperbaiki dirinya karena mereka sadar akan sebuah nilai-nilai kebaikan. Tadi nilai-nilai kebaikan adalah dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita ada di sini konsep disiplin dengan identitas gagal. Kita lihat materi di depan, apakah selama ini kita mendisiplinkan anak-anak itu sudah berhasil, atau kita selama ini mendidik anak-anak itu ternyata konsep kita itu adalah sebuah kegagalan, atau apa yang kita lakukan itu adalah sebuah kegagalan. Hukuman dan penghargaan. Ketika anak-anak itu dihukum, maka yang anak-anak rasakan itu adalah merasa tersakiti. Yang kedua adalah merasa tidak nyaman. Kemudian murid merasa takut. Kemudian murid itu menyembunyikan kesalahannya. Karena hukuman itu membuat tidak nyaman, akhirnya anak-anak itu menutupi kesalahannya. Ini adalah sebuah konsep yang gagal. Kemudian penghargaan. Ketika kita memberikan reward kepada anak-anak, itu juga dianggap sesuatu yang tidak terlalu bagus. Karena kenapa? Itu bisa mematikan kreativitas anak-anak. Kemudian anak-anak itu akan berbuat karena penghargaan, bukan karena motivasi dari dalam dirinya. Lalu seperti apa yang diharapkan? Ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini yang diharapkan, ini yang diharapkan untuk anak-anak kita ke depannya, ya. Anak-anak itu tidak dihukum, tapi ketika mereka melakukan kesalahan, mereka harus menerima konsekuensi. Berbeda dengan hukuman, mereka harus menerima konsekuensi. Kemudian bagaimana ketika ada anak-anak yang bermasalah kalau seperti itu? Kalau hukuman misalnya dianggap tidak bagus, salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan restitusi. Restitusi segitiga. Nanti kita akan bahas apa itu restitusi. Ini adalah konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, dan ini yang diharapkan yang kita perbuat kepada anak-anak kita nanti. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apa ciri-ciri dari restitusi? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Selama ini kalau anak-anak dihukum, seakan-akan itu mereka menebus kesalahannya. Padahal tidak seperti itu. Yang diharapkan ketika anak-anak melakukan kesalahan adalah
mereka belajar dari kesalahan. Kalau mereka belajar dari kesalahan, saya yakin kesalahan itu tidak akan terulang lagi. Kemudian ini bisa memperbaiki hubungan. Kemudian ketika anak-anak itu berbuat salah, yang ada adalah kita berikan tawaran kepada mereka. Ada transaksi di situ, ada tawaran, bukan paksaan. Kalau anak-anak dihukum itu sifatnya memaksa. Kamu terlambat, kamu tidak mengerjakan tugas, silakan berdiri di tiang bendera atau silakan membersihkan toilet. Bukan seperti itu. Yang diharapkan adalah kita memberikan tawaran kepada anak-anak tentang kenapa mereka melakukan kesalahan. Kemudian mencari kebutuhan dasar, kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini yang membedakan hukuman konsekuensi dengan restitusi. Ada contoh kasus. Contoh kasus di sini yang saya angkat adalah siswa sering tidak mengerjakan PR atau tugas. Ini hampir setiap hari terjadi di hampir semua mata pelajaran. Ketika anak-anak tidak mengerjakan tugas, maka selama ini yang kita lakukan adalah salah satu guru marah dan murid menjadi takut. Itu adalah bentuk hukuman. Kemudian hukuman itu adalah paling rendah, kita bisa naikkan levelnya sedikit menjadi konsekuensi. Ya, konsekuensi ketika anak tidak mengerjakan tugas, maka guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya di lain waktu atau dikerjakan di saat istirahat atau dikerjakan berkali-kali lipat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Bukan ini yang diharapkan Bapak Ibu. Yang diharapkan adalah restitusi. Bagaimana restitusinya? Guru menanyakan keyakinan kelas. Nah, ada namanya keyakinan kelas. Kemudian kita membantu siswa untuk menyelesaikan masalah, kemudian guru terbuka, kemudian siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ya, kita lanjut di 5 posisi kontrol guru. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan lihat ada di posisi manakah kita selama ini. Ya, ada di posisi manakah kita selama ini? Yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga kita berposisi sebagai teman. Kemudian berposisi sebagai pemantau. Dan yang terakhir berposisi sebagai manajer. Nah, kira-kira kita ada di mana? Saya awal mempelajari materi ini, saya membuat merasa bersalah. Oke, ada yang lain? Mantau. Jadi nomor 2 Penghukum juga. Nomor 2 saya. Ya. Teman-teman berada di posisi mana? Ada yang ingin bicara? Pertama, Ibu Musa Pak. Kalau dilihat dari gambar tersebut, saya kadang-kadang jadi teman, kadang jadi manajer, kadang jadi penghukum, kadang jadi pemantau. Saya pemantau di sini, mantau absen. Manajer itu saya aplikasikan ketika saya menyusun jadwal yang efektif bagi siswa, terutama bagi siswa-siswa yang tidak mampu mengatur jadwal kesehariannya. Terima kasih. Ya, jadi semua bisa dimasuki, tergantung dari situasinya. Ada yang lain, Bu Haji? Oh, sakit. Teman-teman, udah lihat? Oke, kalau saya sebagai kebetulan mata pelajaran IPA, jadi yang sering saya posisikan di sini, diri saya adalah sebagai manajer. Kadang-kadang saya jadi manajer kalau situasinya di dalam kelas lagi tidak bising, saya bertindak sebagai manajer. Kemudian
dalam memberikan tugas saya itu kadang-kala seperti pemantau. Kemudian saya lihat situasinya, kalau jam pertama, kedua, ketiga, keempat, sebelum panas, saya kadang-kala menjadi teman untuk siswa. Kadang-kala membantu siswa dalam melakukan praktek, antara lain menyiapkan bahan-bahannya, membantu bercerita, berbicara, mengarahkan siswa, bagaimana siswa untuk bisa mencari jawaban apa yang mereka lakukan. Kemudian yang penghukum dan membuat merasa bersalah, kalau saya pribadi itu mungkin tidak terlalu sering saya lakukan. Sekian. Terima kasih banyak. Tadi teman-teman sudah memaparkan ada pada posisi mana. Sekarang kita lihat ketika kita sebagai atau ada di posisi penghukum, sering-sering kata yang keluar dari mulut kita adalah patuhi aturan sekolah. Itu adalah posisi penghukum. Kemudian berdiri di depan kelas atau bersihkan toilet atau hormat kepada bendera, itu posisi penghukum. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah. Seakan-akan anak-anak itu dibuat merasa bersalah. Ya, indikator kalimatnya kurang lebih seperti ini. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu? Ibu guru kecewa sama kamu. Posisi teman. Ya, saya kira posisi teman. Ayolah yang tertib. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar. Kemudian apa peraturan, kemudian apa konsekuensinya. Posisi manajer. Nah, posisi manajer di sini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kalau kita berposisi sebagai manajer, maka kita menyampaikan kalimat-kalimat ini kepada anak-anak kita. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Apa solusi dari kesalahan yang kamu perbuat? Nanti kita coba angkat satu kasus. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, di guru penggerak itu kita diarahkan untuk melakukan keyakinan kelas. Saya minggu lalu baru pada tahap awal untuk mencoba membuat keyakinan kelas di 93 dengan 94. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Selama ini kita dalam kelas itu kayak di anak wali kita atau di mata pelajaran kita di awal pertemuan itu kita kayak melakukan sebuah kesepakatan kepada anak-anak. Nah, di sini yang diharapkan yang dibuat adalah keyakinan kelas, bukan peraturan-peraturan yang kita tempel di dalam. Ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak. Kemudian dia lebih abstrak dari peraturan. Kemudian dia berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja dan mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian yang terakhir, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini restitusi materi terakhir. Di materi ini juga saya banyak sekali belajar. Selain dari 5 posisi kontrol guru, di sini saya banyak sekali belajar tentang bagaimana kita menyelesaikan masalah kepada anak-anak. Masalah kepada anak-anak itu diselesaikan dengan cara segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi di restitusi itu kita menciptakan kondisi untuk anak-anak bisa memperbaiki kesalahan sehingga itu bisa menjadi orang-orang yang memiliki karakter yang lebih kuat.
Bagaimana proses segitiga restitusi? Ya. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan kayak tadi di penghukum, tetapi restitusi adalah bersifat tawaran. Dia tidak bersifat paksaan. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid untuk kembali kepada kelompoknya. Restitusi itu ada segitiga restitusi ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, ini 3 tahapan yang kita gunakan. Menstabilkan identitas. Nah, kalimat-kalimat yang bisa kita ucapkan ketika menstabilkan identitas. Misalnya ketika anak-anak itu datang terlambat, kita restitusi. Kita tidak hukum, tapi kita restitusi. Bagaimana cara kita merestitusi? Yang pertama, kita ajak dia berkomunikasi dengan kemudian stabilkan identitasnya. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Bisa dengan menggunakan kalimat-kalimat seperti di depan. Misalnya, berbuat salah itu wajar. Ketika ada anak-anak yang terlambat, ditanya, kenapa terlambat? Begini-begini, oh iya, berbuat salah itu nggak apa-apa. Nah, ibu juga pernah berbuat salah. Kita menggiring anak-anak, bukan langsung dihukum, ya. Kemudian, ibu juga pernah melakukan itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita tidak memojokkan anak-anak ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, ya. Ini untuk menstabilkan identitas. Setelah identitasnya distabilkan, kita validasi tindakannya yang salah. Nah, tadi sudah ditanya, oh tidak apa-apa, buat salah itu wajar, ibu juga pernah salah. Nah, kita masuk di validasi tindakan, ditanya anak-anak, kenapa kamu melakukan itu? Kamu pasti punya alasannya. Maka anak-anak akan bercerita, oh semalam ibu saya terlambat tidur. Kenapa terlambat tidur? Saya main HP. Anak-anak diarahkan untuk menyadari kesalahannya. Kemudian yang terakhir adalah setelah anak-anak divalidasi tindakannya yang salah, kita menanyakan keyakinan. Tadi itulah gunanya keyakinan kelas. Di kelas itu kita buat keyakinan, ketika anak-anak salah akan ditanya, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Misalnya anak-anak melanggar. Masih ingat keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Oh, saya melanggar tidak bertanggung jawab. Oh, saya melanggar tidak menghargai waktu. Ya, jadi begitu cara untuk menyelesaikan masalah-masalah kepada anak-anak kita. Kemudian setelah itu anak-anak akan ditanya, ketika kamu terlambat datang ke sekolah, apa solusinya? Anak-anak disuruh mencari solusi dari masalah yang mereka lakukan. Misalnya tadi datang terlambat karena dia terlambat tidur. Dia akhirnya terlambat bangun. Kemudian ditanya, apa solusi dari masalah kamu itu? Maka dia akan mengungkapkan, oh saya akan tidur lebih cepat. Saya akan bangun lebih cepat. Seperti itu. Ya, saya kira seperti itu. Terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf mengganggu waktunya. Mohon masukan kepada saya supaya saya bisa berbuat lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.